Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Fatul Mutmainah dari PBSP semester 3 dengan NIM 19142017 4. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah dari BMT. Jadi, yang pertama, pengertian BMT di sini adalah Baitul Mal wa Tamwil, terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Yang pertama, Baitul Mal lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infak, dan sodako. Sedangkan Baitul Tamwil adalah usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya BMT. Jadi setelah berdirinya Bank Muamalah Indonesia atau disebut BMI, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Dengan operasionalisasi BMI ini kurang menjangkau UMKM, yang mana muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah tertentu. Di samping itu juga, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang hidup serba berkecukupan, muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah, yang mana pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syariat Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang harus menghadapi rentenir ataupun lintah darat gitu ya. Dan di tengah-tengah masyarakat maraknya rentenir yang mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus ke masalah ekonomi yang tidak tetap. Begitu besar pengaruh rentenir kepada perekonomian masyarakat, tidak lain karena tidak adanya unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi saat ini. Lalu, dengan keadaan tersebut, keberadaan BMT ini mempunyai peran, yaitu yang pertama, menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Hal ini dilakukan dengan pelatihan mengenai cara bertransaksi yang islami, misalnya dalam bentuk bukti transaksi agar tidak terjadi kecurangan. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Hal ini juga harus disikapi atau bersikap aktif dalam menjalankan lembaga keuangan mikro, misalnya dalam penyuluhan atau pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Selanjutnya, yang ketiga adalah melepaskan ketergantungan kepada rentenir. Jadi, BMT ini harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu bersedia dana setiap saat, birokrasi sederhana, dan yang lainnya. Yang keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dengan fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, dituntut harus bersikap pandai. Misalnya dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam golongan nasabah dan jenis pembiayaan. Selanjutnya, selain peran dari BMT, ada komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, yaitu yang pertama, menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Bukan hanya bertanggung jawab saja, tetapi harus nilai-nilai keislaman di masyarakat di mana BMT ini berada. Maka BMT memiliki majelis taklim kelompok atau majelis taklim atau kelompok pengajian. Yang kedua adalah memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pembiayaan usaha kecil. Jadi BMT ini setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang membantu ekonomi masyarakat. Maka BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir adalah ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat ini akan membantu konsistensi masyarakat berkomitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai pengelola, zakat, infak, dan sedekah. Itu saja penjelasan sejarah berdirinya BMT dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.